hari ini. Berpindah tempat. Dan ini merupakan Persib Bandung asuhan pelatih Romy Darwis. Ya, kita lihat Rendra, Cecep Supriyatna terpilih sebagai starter dan di depan posisi Abanda Herman yang kali ini absen karena akumulasi kartu kuning diganti oleh Wildansa berduet dengan Maman Abdurrahman. Nyaris di lini tengah dan di depan ada menerapkan pemain inti yang tampil cukup baik ketika mengalahkan tim Mitra Kukar di kandang sendiri. Hanya mungkin minus Muhammad Ilham yang kali ini perannya digantikan oleh Budiawan. Pemain muda yang memiliki posisi yang sama yang biasa menyusur di sisi kanan serangan dari Persib Bandung. Ya, kita akan juga melihat bagaimana Deltras FC Sidoarjo asuhan pelatih Blitz Tarigan. Ya, dan tidak berbeda jauh dengan Deltras FC Sidoarjo yang kali ini nampaknya kembali lagi mempercayakan kepada para pemain senior. Ada Budi Sudarsono yang dipercaya sebagai striker tunggal di depan, ditopang oleh pergerakan Kisil Gandrumini, Lansen Kone, dan M. Pahrudin yang sangat ditunggu tentunya. Wasit Nova Iksan dan Iladia. Kick off babak pertama. Kali ini dikuasai oleh Cecep Supriyatna. Haryono menghadapi mantan timnya yang membesarkan namanya. Zulkifli Syukur duel kali ini dengan Beni Wahyudi. Tapi kita juga akan melihat akankah memang Beni Wahyudi bermain di sektor sebelah kiri atau malah posisi kiri diisi oleh Waluyo yang juga pernah membela Persib Bandung tapi mengalami masa-masa yang sulit ketika membela Persib Bandung, jarang tampil sebagai pemain utama. Ya, memang menarik, kita tunggu apakah terjadi duel-duel sengit di sisi lapangan antara Zulkifli Syukur menghadapi Beni Wahyudi, dua pemain yang senior dan junior, begitu juga di tim nasional. Kita lihat, dan kali ini masih kita menunggu apakah Blitz Tarigan menempatkan Beni Wahyudi di posisi idealnya sebagai seorang bek kiri. Dan nampaknya Beni dipasang sebagai bek kanan kali ini dengan menempatkan Dodok Anang ataupun Waluyo sebagai pemain yang beroperasi di daerah kiri. Peluang kali ini adalah Milian Radovic. Ya, sebuah peluang pertama dimiliki oleh Persib di awal babak pertama tadi. Sayang sekali tendangan dari Milan Radovic masih dapat dimentahkan oleh pemain bertahan Deltras Sidoarjo. Sebuah gambaran di awal kita lihat Persib akan mencoba menerapkan permainan ofensif untuk menebus kegagalannya di dua partai tandang sebelumnya di Sumatera. Lebar ke dalam kali ini. Atep masih memimpin daftar voting pemain untuk perang bintang. Di mana posisi Atep saat ini memang masih berada di peringkat 2 bersama Bambang Pamungkas memimpin daftar pemain yang mendapatkan polling SMS paling banyak yang akan tampil di perang bintang 2012. Ya, dan Atep memang tampil cukup baik di sepanjang musim ini, terutama ketika Persib mengalami masa-masa kebangkitan di awal putaran kedua, meskipun akhirnya memang dalam beberapa laga terakhir kontribusi dari Atep agak sedikit menurun. Dan dalam beberapa kali pagelaran perang bintang dalam 2 atau 3 musim terakhir, memang nama Atep selalu menjadi salah satu tim atau pemain favorit. Bahkan mampu mengalahkan Eka Ramdhani ketika masih memperkuat Persib Bandung musim lalu. Dan nampaknya kali ini pilihan kepada Atep sebagai salah satu pemain favorit yang layak untuk tampil di dalam laga perang bintang masih diteruskan oleh para bobotoh yang memvote pemain asal Cianjur ini.
mengambil inisiatif permainan para pemain Persib Bandung. Kita lihat Budiawan kali ini menyisir sebelah kiri pertahanan dari Deltras FC Sidoarjo. Bola dikuasai oleh Noah Alamsyah. Kembali Milan Radovic. Ya, terlihat jelas Persib ingin coba mengontrol pertandingan dengan memainkan passing game yang cukup baik. Mereka menguasai ataupun mengambil inisiatif serangan dengan menerapkan permainan ball possession dan memanfaatkan peran dari Haryono maupun Milan Radovic sebagai penguasa di lini tengah dalam mengalirkan bola-bola ke depan ataupun ke sisi sayap. Bermain dengan tempo yang tidak terlalu cepat. Kedua tim di awal-awal babak pertama. Tony Sucipto kali ini bermain dengan Atep. Kembali Tony Sucipto melakukan overlapping. Masih Tony Sucipto. Berikan bola kali ini kepada Haryono. Masih Haryono. Umpan yang sangat baik kepada Noah Alamsyah. Masih Noah Alamsyah. Datang kali ini bantuan, masih Tony Sucipto. Pertahanan yang cukup ketat diperagakan oleh para pemain dari Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan kita melihat sebuah inisiatif serangan yang sangat baik dari Tony Sucipto dari sektor kiri sebagai fullback kiri, dan dia memiliki inisiatif untuk membantu penyerangan setelah melakukan umpan 1-2 dengan Atep. Sebuah pergerakan yang cukup baik dalam membuka ruang dan membongkar pertahanan Deltras Sidoarjo yang di awal pertandingan ini bermain cukup disiplin. Herman Batak sudah menjadi penyokong utama di kubu Deltras FC Sidoarjo, menggeser Wahyudi. Ya, dan faktor kiper memang menjadi sebuah masalah tersendiri bagi Deltras Sidoarjo setelah kiper utama itu Wawan Hendrawan mengalami cedera parah ketika bermain menghadapi Persisam Samarinda. Sehingga dua kiper yang ada yang memiliki pengalaman antara Herman Batak dan Wahyudi. Ketika pertama kali Wawan absen, nama Wahyudi sebagai kiper yang berpengalaman dipilih terlebih dahulu, namun ketika Wahyudi tak bisa tampil karena akumulasi kartu, Herman Batak justru menunjukkan penampilan yang lebih baik dan beberapa kali melakukan aksi-aksi penyelamatan gemilang bagi Deltras Sidoarjo. Di kaki lama permainan, Fahrudin. Ya, Budi Sudarsono baru mencetak 1 gol untuk Deltras FC Sidoarjo. Diharapkan tentunya mampu memberikan jumlah gol berikutnya. Pemain yang absen cukup lama di Indonesia Super League musim ini. Sundulan coba dilakukan tadi oleh Mio Dadic. Budi Sudarsono memberikan bola atau juga menyumbangkan golnya ketika Deltras FC menyerah 1-3 dari Arema Indonesia. Cecep Supriyatna kembali mendapatkan tempat untuk menjadi penjaga utama Persib Bandung di laga sore hari ini. Tony Sucipto bermain di sektor bek kiri. Benny Wahyudi duel tadi dengan Atep. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, dan Tony Sucipto memang musim ini harus menerima kenyataan berkali-kali dipindahkan posisinya setelah dia cukup baik sebetulnya sebagai seorang gelandang bertahan, namun pada laga terakhir kita lihat dia tampil sebagai seorang bek kanan, dan kali ini kembali lagi ke posisi bek kiri. Posisi yang juga sempat ditempatinya ketika memperkuat timnas U23 di SEA Games 2005 saat era Featherweight melatih timnas Indonesia. Lansen Koni. Benny Wahyudi kali ini. Fahrudin gagal tadi melewati Tony Sucipto. Milan Radovic, top skor sementara bagi tim Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Langsung berikan bola. Kerjasama yang sangat baik dan kita lihat. Tipis berada di samping kanan gawang dari Herman Batak, dan apabila itu menjadi sebuah gol, akan menjadi gol yang sangat indah di sore hari ini dari Milan Radovic. Ya, sebuah skema serangan yang sangat baik kita lihat di awal dari Haryono, dan di sini kita lihat peran
dari Atep memberikan umpan yang baik sekali kepada Milan Radovic, cukup bebas. Namun kali ini Said tendangannya masih melebar sisi kanan gawang Herman Batak. Sebuah tekanan, sebuah warning bagi lini pertahanan Delta Sidoarjo di awal babak pertama ini. Bagaimana Persib mampu memperlihatkan skema serangan yang cukup rapi meskipun akhirnya Milan Radovic gagal memanfaatkan dengan sempurna. Ya, permainan seperti ini tidak terlihat ketika Persib menjalani laga tur ke ke Sumatera, bahkan ketika menjamu Persisam Samarinda sebelum mereka menjalani tur ke Sumatera. Dan kali ini dengan formasi ketika menerapkan duet Marcio Sosa dan Noah Alamsa, para pemain Persib cukup baik memainkan bola-bola dari kaki ke kaki. Budi Sudarsono. Bukan sebuah pelanggaran. Ya. Nah, kita lihat semua blunder dilakukan oleh Wildansa di awal babak pertama ini. Dan ulang kita lihat ketika Budi Sudarsono dalam posisi yang 13 eksekusi. Ya, ada sedikit tarikan sebetulnya. Ada sedikit hadangan dari Wildansa. Ya, ini bisa didebatkan sebenarnya karena memang Wildansa tidak mengenai bola sama sekali. Ya, betul sekali. Dan dalam posisi sepenuhnya Budi Sudarsono memiliki peluang untuk melakukan eksekusi tendangan. Sebuah keputusan yang bisa diperdebatkan. Mungkin sebuah tendangan penalti yang harus diberikan kepada Delta Sidoarjo. Ya, harus lebih waspada kita Wildansa sebagai pemain yang kali ini dipercaya sebagai duet dengan Maman Abdurrahman di sektor pertahanan. Pemain yang musim lalu cukup banyak mendapatkan kesempatan, namun kali ini dalam skema permainan Drago Mamik maupun Robi Darwis nampaknya Wildansa masih kalah bersaing dengan beberapa pemain lain. Di kubu Persib kita masih melihat nama Agung Pribadi sebagai seorang center back yang juga bisa dimainkan sebagai seorang gelandang bertahan. Adakah sentuhan yang terasa berbeda di kubu Persib Bandung semenjak Indra Thohir turun gunung menjadi penasihat teknis? Ya, jelas sekali ketika Indra Thohir dipercaya ataupun diminta turun gunung lagi untuk membesut tim Maung Bandung. Dari yang pertama adalah memang bagaimana para pemain kali ini bermain lebih kompak untuk memainkan permainan sepak bola dari kaki ke kaki yang selama ini menjadi trademark Persib Bandung. Dan untuk menciptakan itu memang dibutuhkan fisik yang kuat, dan inilah yang menjadi faktor yang dikatakan oleh Indra Thohir sebagai kekurangan Persib di putaran pertama. Bagaimana dalam menghadapi atau melakoni kompetisi yang begitu ketat, para pemain ataupun fisik pemain Persib tidak begitu kuat dan tidak cukup untuk memainkan sepak bola menyerang dalam tempo 90 menit. Inilah yang pertama kali dibenahi oleh Indra Thohir, dan kita lihat memudahkan bagi Robi Darwis dalam mengatur ataupun menyiapkan skema permainan bagi Persib Bandung. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Ahmad Maulana. Sementara ini kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung sudah menguasai jalannya pertandingan, tapi memang dibutuhkan kesabaran untuk bisa menembus pertahanan. Dan Budi Sudarsono kali melakukan solo run-nya, masih Budi Sudarsono. Tendangannya masih melebar dari gawang Cecep Supriyatna. 2 kali sudah ada turnover dari Deltras FC. Ya, dan cukup mengherankan kita lihat Budi Sudarsono agak terlalu lama dia mengambil keputusan apakah terus menggiring bola atau melepas tendangan. Sedikit lambat memang dalam 2 kali kesempatan yang ia miliki. Nampaknya memang faktor usia ataupun faktor cedera panjang membuat si Piton kehilangan sentuhan tajamnya yang biasa tampilkan dalam 4 atau 5 tahun ke belakang. Bagaimana dia mampu menjadi seorang striker yang menakutkan di lini depan. Ya, sebuah pelanggaran terhadap Budiawan, pemain yang melejit musim ini. Dipercaya beberapa kali oleh Drago Mamik maupun Robi Darwis sebagai seorang starter di posisi gelandang kanan, yang membuat Muhammad Ilham harus merasakan posisi di bangku cadangan. Budiawan dan Waluyo. Ya, mantan pemain Persib Bandung yang juga tampil cukup baik ketika membela Arema Indonesia.
bersama rekannya Purwakayudi yang kali ini dimainkan sebagai pemain cadangan oleh pelatih Blitz Tarigan. Banyak memang pemain dari kedua tim yang sebenarnya adalah bekas pemain Arema Indonesia. Kita sebutkan tentunya ada Zulkifli Syukur, lalu juga ada Noh Alamsyah dan Marcio Sosa, dan di kubu Deltras FC lebih banyak lagi. Ya, terutama di sektor pertahanan Deltras FC kita melihat ada nama Purwakayudi, ada nama Beni Wahyudi, ada Waluyo. Bahkan duet Waluyo dan Purwakayudi tampil begitu gemilang ketika di Liga Champions musim lalu ketika menghadapi Cerezo Osaka di Jepang. Duet ini mampu mengunci pergerakan para pemain klub asal Jepang tersebut yang membuat pertandingan berakhir imbang. Namun nampaknya hal yang berbeda terjadi ketika mereka memperkuat Deltras FC. Nampaknya pelatih sebelumnya maupun saat ini ketika dilatih oleh Blitz Tarigan masih belum mampu menciptakan harmonisasi terhadap duet ini. Bahkan dalam beberapa pertandingan Purwakayudi lebih banyak berperan sebagai pemain cadangan. Ada sedikit penurunan penampilan dari kedua pemain yang cukup potensial sebetulnya. M. Farudin kali ini berikan kepada Mio Dadic. Kembali kepada M. Farudin. Ahmad Maulana. Beni Wahyudi. Beni Wahyudi mencoba memasuki lapangan tengah dari Deltras FC Sidoarjo. Waluyo. Khairul Mashuda. Kali ini kembali Beni Wahyudi. Budi Sudarsono. Dodok Anang. Langsung memberikan bola ke depan kepada Lansen Kono. Ya, Lansen Kono memang memberikan warna baru bagi permainan Deltras FC Sidoarjo di putaran kedua. Walaupun sebenarnya agak sedikit telat untuk memberikan permainan untuk Deltras FC yang memang di putaran pertama sedikit bermasalah. Ya, dan memang di awal dia memperkuat Deltras Sidoarjo. Lansen Kone lebih banyak berperan sebagai gelandang sentral yang berdiri sejajar dengan Stratko Mitrovic karena Deltras memiliki penyerang atau gelandang serang yang cukup baik, James Kokolomel. Dan dalam 5 ataupun 3 pertandingan terakhir, Lansen Kone justru lebih baik dalam memainkan perannya sebagai seorang penggedor ataupun gelandang serang bagi Deltras Sidoarjo. Dan kali ini kita lihat dan kita menunggu servis yang diberikan oleh Lansen Kone terhadap Budi Sudarsono. Peluang didapatkan dan kita lihat masih ada pengamanan bola dari Zulkifli Syukur. Scrimmage dalam kotak penalti Persib Bandung. Ya, apa yang terjadi kita lihat di lini pertahanan Persib Bandung lagi-lagi nampaknya koordinasi dan komunikasi yang selama ini menjadi masalah yang dikeluhkan oleh Roby Darwis masih terjadi. Nyaris saja kita lihat 2 kali dalam keadaan sangat membahayakan gawang Cecep Supriyatna. Ya, Mio Dadic sundulan pertama 2 kali. Yang pertama tadi digagalkan oleh Tony Sucipto dan yang kedua M. Farudin digagalkan oleh Zulkifli Syukur. Ya, dan nampaknya memang bola belum melewati garis. Kedua pemain masih berada di tepat di atas garis gawang Cecep Supriyatna. Ya, memang belum melewati garis. Ya, jelas sekali. Masih bisa diamankan oleh Zulkifli Syukur. Meskipun kita lihat gerakan tangan dari Budi Sudarsono mengharapkan itu adalah gol. Ya, bahkan ekspresi dari pelatih Blitz Tarigan. Namun jelas sekali memang bola masih belum melewati garis gawang. Ya, dan harapan besar ditaruhkan terhadap Maman Abdurrahman karena dalam latihan pertama kali sejak Persib melakukan laga tandang ke Sumatera menghadapi Sigli dan PSMS Medan, sektor komunikasi dan koordinasi di lini pertahanan menjadi masalah yang dikatakan Roby Darwis harus diperbaiki karena beberapa kali gol yang bersarang ke gawang Persib akibat tidak adanya covering dari para pemain maupun pengertian antar pemain belakang dalam menjaga lawan. Ya, cukup licin dengan pergerakan dari Budiawan, beberapa kali memang harus dihentikan dengan sebuah tackling keras. Kali ini dilakukan oleh Dodok Anang. Budiawan melesat di musim ini sebagai salah seorang pemain muda yang mendapatkan tempat di skuad utama Persib Bandung yang sebenarnya diisi oleh pemain-pemain bintang. Bersama dengan M. Agung Pribadi, namanya melesat memang musim ini setelah sebelumnya ada beberapa nama yang sempat melesat seperti Munadi dan juga Jajang Sukmara serta adalah Wildansyah yang juga kembali tampil sebagai pemain utama. Peluang didapatkan. Kembali masih ada pengamanan dilakukan oleh Beni Wahyudi. Ini dia Wildansyah
cukup lama berada di bangku cadangan. Ya, betul sekali, cukup menarik kita lihat bagaimana Wildansa yang sering sekali mendapatkan kesempatan pada musim lalu meskipun dalam posisi yang tidak pasti saat dimainkan sebagai center back maupun seorang back sayap, namun kali ini saat Abanda Herman absen barulah Wildansa mendapatkan kesempatan dari Robby Darwis. Milian Radovic, peluang didapatkan. Marcio Sosa, tendangan keras dari Atep masih mengenai Dodok Anang. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Deltras FC Sidoarjo. Tampak kita lihat Kisil Mini Gandrung. Ya, nampak terlalu lama dan terlalu individualis kita lihat Kisil Mini Gandrung dalam upayanya melakukan serangan balik, sehingga membuat para pemain Persib sudah mampu memasang barikade di pertahanan dalam posisi tadi setelah melakukan counter attack. Ya, Indonesia Super League memang selalu melahirkan bintang-bintang baru. Dan kali ini adalah Kisil Mini Gandrung. Kalau di kubu dari Persib Bandung ada bintang baru seperti Budiawan, Jajang Sukmana, M. Agung Pribadi. Kalau di Deltras FC Sidoarjo saya harus mengatakan dua nama. Yaitu pertama adalah Kisil Mini Gandrung, yang kedua adalah M. Yusuf yang masih berada di bangku cadangan. Ya, memang inilah sebuah hasil dari kompetisi yang cukup ketat antara tim-tim di Indonesia Super League, bagaimana dan juga keberanian dari para pelatih dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Bagaimana musim ini kita melihat nama-nama seperti di kedua klub ini kita yang seperti disebut oleh Bung Rera tadi, bahkan di klub lain kita ada mendengar ada nama Rudi Setiawan ataupun beberapa pemain lain yang begitu melesat dan menjanjikan sebuah prestasi di masa depan sepak bola Indonesia. Tinggal membutuhkan jam terbang yang lebih banyak lagi dalam kompetisi yang ketat untuk meningkatkan kemampuan para pemain. Atep. Ya, dan dalam posisi Atep yang masih memiliki usia yang cukup panjang dalam menjalani karir profesional sebagai seorang pemain sayap, dan kali ini Persib memiliki Budiawan di sektor kanan sebetulnya menjanjikan sebuah masa depan yang baik bagi Persib Bandung. Sudah mencetak 5 gol Atep sejauh ini bagi Persib Bandung. Masih membutuhkan 2 gol lagi untuk memenuhi ambisinya mencetak 7 gol musim ini, sesuai dengan nomor punggung yang dimiliki oleh Atep. Budi Sudarsono berada di depan sendirian. Tercatat 2 pemain mengawalnya kali ini. Masih ada Zulkifli Syukur, Tony Sucipto. Berhasil kembali dikuasai oleh para pemain Deltras FC Sidoarjo, Lansen Koni. Kembali masih ada Zulkifli Syukur, Budiawan. Masih Budiawan yang menguasai bola. Berusaha untuk mendrive masuk ke dalam kotak penalti. Berusaha bermain 1-2 tadi dengan Milian Radovic. Terbaca Milian Radovic kali ini berikan kepada Marcio Sosa. Sebuah peluang emas lagi-lagi didapatkan oleh Persib Bandung, dan Herman Batak masih menunjukkan kelasnya menahan tendangan keras dari Marcio Sosa. Ya, betul sekali Bung, sebuah tendangan yang sangat baik dari Marcio Sosa, buah umpan yang sangat terukur dari Milian Radovic, dan kali ini kembali lagi Herman Batak menunjukkan kelasnya dalam mementahkan tendangan dari Marcio Sosa. Sebuah penyelamatan yang gemilang dari Herman Batak, mantan penjaga gawang Persik Kediri ini, dan kali ini kita lihat ternyata kembali lagi penyelamatan kedua dari Herman Batak dalam menangkap tendangan dari Noah Alamsyah. Datang di putaran kedua, Herman Batak langsung memberikan sebuah kepastian di barisan pertahanan bagi kubu. Dan baru kita membicarakan sebuah kepastian, dan ternyata serangan yang begitu cepat dari Persib Bandung membuat kedudukan 1-0. Jeger Persib Bandung unggul atas tamunya Deltras FC Sidoarjo lewat tendangan melalui umpan menyilang di dalam kotak penalti dari Deltras FC Sidoarjo, dan tampaknya mencetak gol adalah Budiawan, sang rising star. Ya, dan kita harus memberikan apresiasi positif kepada Marcio Sosa yang memberikan umpan yang begitu manis, begitu terukur, dan sebuah finishing yang begitu baik dan begitu tajam dari Budiawan. Kita lihat nalurinya begitu cepat dia mengejar bola, sehingga mampu membobol gawang Herman Batak yang sebelumnya melakukan 2 kali penyelamatan. Ya, dan kita dalam tayangan ulang berawal dari umpan Atep, sebuah pergerakan membuka ruang dari Marcio Sosa, memberikan umpan silang, dan tiba-tiba muncul dari belakang Bung Budiawan. Sebuah inisi yang sangat tajam dari Budiawan menunjukkan bahwa memang Robby Darwis
layak untuk memberikan kepercayaan kepada pemain muda ini. Ya, bola liar diberikan oleh Marcio Souza, datang dari sudut sempit dan Budiawan mencetak gol melalui sudut sempit yang boleh dikatakan sangat sulit untuk bisa mencetak gol dari posisi seperti itu. Dan pemain muda bernama Budiawan berhasil mencetak gol, berubah skor menjadi 1-0 dan ini merupakan gol perdana bagi Budiawan dan disambut oleh Benz dari Persib Bandung. Ya, golnya sangat berkelas. Kita lihat dari Budiawan bagaimana kita lihat dia begitu memiliki insting tajam, begitu yakin bola akan ia jangkau dan dalam posisi yang sangat sempit mampu melepaskan tendangan yang sangat baik dan mengecoh penjaga gawang Herman Batak. Namun di luar itu kita lihat sebuah peran yang baik sekali dari Marcio Souza, striker yang sebetulnya memang beberapa pertandingan sebelumnya cukup kontroversial dalam beberapa kali melakukan gerakan-gerakan ataupun upaya-upaya yang dianggap sedikit provokatif. Namun kali ini memberikan sebuah assist kepada Budiawan dan sebuah statistik yang menarik pula bahwa meskipun serangan Persib lebih banyak di awal dari sektor sayap karena memiliki para pemain yang cukup baik, namun pemain yang paling banyak melakukan crossing justru adalah Marcio Souza. Sebagai bukti bahwa Marcio Souza memang dibalik sikap ataupun sisi kontroversialnya memiliki kontribusi yang sangat baik bagi permainan Persib, terutama lewat kemampuannya ataupun visinya sangat baik dalam memberikan umpan silang. Miljan Radovic lagi peluang. Tampaknya ada pelanggaran terlebih dahulu yang terjadi. Ya, dan nyaris saja kita lihat Wildansa pun tayin kalah dengan Budiawan. Namun nampaknya terjadi pelanggaran lebih dulu. Lagi-lagi dari situasi tendangan. Ya, sepak pojok yang sangat baik dari Miljan Radovic. Ya, menurut apakah pelanggaran ini dilakukan oleh Marcio Souza ataupun Wildansa? Ya, tampaknya Marcio yang melakukan pelanggaran ya. Marcio. Sebelum Wildansa menyambut umpan dari Miljan Radovic melalui sepak pojok. Ya, memang satu sisi ini yang menjadi satu sedikit kekurangan Persib dalam membuka pertahanan lawan. Bagaimana para pemain gelandang sayap mereka memang tidak terlalu sering melakukan umpan crossing. Yang sebetulnya dalam beberapa kali laga terakhir bahwa banyak gol Persib tercipta melalui sundulan ataupun bola-bola atas yang menunjukkan bahwa memang ada potensi ataupun ketajaman yang baik sekali dari para penyerang Persib. Namun para gelandang sayap mereka lebih banyak menusuk ataupun melakukan gerakan ke dalam. Dan inilah yang coba dimainkan oleh Marcio Souza maupun Miljan Radovic dalam beberapa kali melakukan umpan-umpan crossing yang cukup membahayakan gawang lawan. Baik yang mengatakan Marcio Souza terlalu habis dikritik dalam tayangan-tayangan Indonesia Super League, tapi saya harus mengatakan bahwa apabila ia mampu merubah temperamennya, merubah sikapnya di lapangan seperti yang ia tunjukkan dalam 27 menit dalam pertandingan di sore hari ini dan memberikan 1 assist, dia adalah pemain yang memiliki kualitas sangat baik. Ya, secara teknis tidak ada yang diragukan dari Marcio Souza. Kemampuan dia dalam mendribble bola, dalam melakukan tusukan maupun melakukan eksekusi tendangan bebas dan ditambah dengan visi yang baik, memang sebetulnya Marcio Souza adalah pemain yang memang layak untuk menjadi pemain asing. Meskipun sisi mentalitasnya ataupun sisi lainnya dalam pembawaannya. Ya, pembawaannya inilah yang memang sedikit kekurangan atau nilai minus dari Marcio Souza. Dan sebetulnya memang sebuah peran dari manajemen Persib dalam urusan non teknis yang seharusnya bisa juga menjaga ataupun mengontrol emosi dari Marcio Souza sehingga lebih memberikan kontribusi positif bagi Persib Bandung. Dan dalam 27 menit ini kita lihat sangat kalem sekali penampilan Marcio Souza. Dan ia sangat baik dengan penampilannya seperti ini, sangat baik, sangat efektif. Lagi-lagi kita lihat bagaimana pelanggaran dari Marcio Souza yang mendorong tampaknya Mio Dadic membuat gol Wildansyah harus dianulir. Pemain yang juga pernah mendapatkan panggilan tim nasional, Wildansyah, karena menarik perhatian dari Alfred Riedel akibat penampilan yang cukup baik musim lalu. Meskipun akhirnya dia harus tersingkir dari persaingan, namun sebuah prestasi dan pengalaman yang cukup baik bagi Wildansyah. Kembali kita lihat bagaimana permainan Atep. Miljan Radovic kali ini berusaha untuk mendelay permainan. Zulkifli Syukur. Miljan Radovic berikan bola kali ini kepada Maman Abdurrahman. Tony Sucipto. Sedikit kikuk permainan Tony Sucipto di sore hari ini. Noah Alamsyah memberikan umpan panjang kepada Marcio Souza dan berhasil dipotong oleh Herman Batak. Ya, sebuah umpan yang cukup baik sebetulnya dari Noah Alamsyah melihat pergerakan dari Marcio Souza yang kita lihat begitu tenang, begitu kalem penampilan dari Marcio Souza. Dan apabila hal ini bisa dipertahankan
sebuah hasil ataupun sisi positif bagi Persib Bandung. Terbaca tadi satu permainan 1-2. Masih Marcio Sosa, bukan pelanggaran. Ahmad Maulana. Kembali kali ini tekanan dilakukan. Lensen Koni, bola terlepas. Masih ada Maman Abdurrahman. Serangan coba dibangun. Kisil Mini. Memindahkan bola. Budi Sudarsono yang dituju. Kontrol dada tadi bola oleh Cecep Supriyatna. Wildansyah. Tony Sucipto. Marcio Sosa. Tony Sucipto, Haryono. Pelan Milian Radovic. Marcio Sosa. Lagi-lagi bola yang membelah pertahanan coba dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ya, berganti peran nampaknya kali ini. Setelah sebelumnya Noah Alamsa memberikan umpan lambung, umpan panjang. Kali ini giliran Marcio Sosa. Namun belum mampu dijangkau oleh Noah Alamsa. Dan kita dalam tayangan ulang. Ya, ini juga bisa didebatkan. Ya, memang sebuah ini bisa didebatkan dari Mijo Dadik mengenai kaki dari Marcio. Kali ini tidak berpura-pura, Bung. Ya, tidak terjatuh tanpa alasan. Memang ada benturan, kita jelas sekali. Dengan gawang saja bagi Deltras FC Sidoarjo. Ya, kita akan lihat. Oh, ternyata adalah sepak pojok. Wasit Novar Iksan menunjuk corner. Ya, namanya keputusan dari Hakim Daris yang sudah menunjuk corner. Meskipun bola memang mengenai kepala Zulkifli terakhir kali sebelum meninggalkan lapangan. Sepak pojok kali ini. Sundulan dari Marcio Sosa masih belum menemui sasaran. Haryono berada dalam posisi offside. Noh Alamsyah. Ya, dan Noh Alamsyah ini adalah salah satu pemain yang pernah menantang Robi Darwis. Dalam artian ketika para pemain senior ataupun para pemain Villa cedera, Noh Alamsyah meminta kepada Robi untuk berani memainkan pemain muda. Dan kita lihat dalam tayangan lambat, tipis saja nampaknya. Ya, dan Noh Alamsyah memang mengatakan bahwa dalam klub-klub sebelumnya ketika ia memperkuat Arema maupun saat bermain di Liga Singapura, dalam kondisi memasuki akhir-akhir ini memang beberapa akhir musim kompetisi, seorang pelatih memang harusnya memberikan kesempatan kepada para pemain muda yang potensial untuk memiliki jam terbang. Meskipun sudah dijawab oleh manajer umum Muhtar sebelum pertandingan tadi yang mengatakan bahwa tetap dalam kompetisi memang entah pemain muda ataupun pemain senior harus yang terbaik yang ditampilkan oleh pelatih Robi Darwis. Kembali kita lihat bagaimana kali ini para pemain Persib Bandung. Atep, Miodadic bekerja cukup keras. Miodadic menahan gemburan-gemburan agresivitas para pemain Persib Bandung sore hari ini. Tony Sucipto sudah bermain setengah lapangan. Haryono memberikan bola kepada Zulkifli Syukur. Langsung kembali Zulkifli Syukur. Masih berhasil dikuasai oleh Budiawan. Serangan oleh Persib Bandung. Budiawan menuju tiang jauh. Terlalu deras umpan dari Budiawan. Dikuasai oleh M. Fahrudin. Lensen Koni. Peluang didapatkan, tendangan keras masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Tampaknya dilepaskan oleh Kisil Mini Gandrung. Ya, sebuah pergerakan sangat baik dan gagal dihalang oleh Zulkifli Syukur. Namun kali ini Cecep Supriyatna dengan pengalamannya mampu membaca arah bola dan berada di posisi yang pas untuk menangkap bola tendangan dari Kisil Mini Gandrung. Ini adalah sebuah spesialisasi dari Kisil Mini. Menyisir sebelah kiri, lalu melakukan sebuah drive dengan
pergerakan menuju daerah kotak penalti dan tendangan keras yang memang sudah dilakukan beberapa kali dan mampu memberikan gol demi golnya untuk Deltras FC Sidoarjo. Sampai sejauh ini ia menjadi top skor dengan 6 golnya. Sebuah gol yang memang sangat baik untuk seorang anak muda yang juga masih minim jam terbang di Indonesia Super League. Budiawan kita lihat sudah berada posisi offside. Marcio Sosa. Ya, dan kali ini memang jelas offside. Sedikit saja. Ya, tipis memang. Karena memang Benny Wahyudi sebenarnya berdiri masih sejajar dengan Marcio Sosa. Memang menarik kita melihat reaksi dari Marcio Sosa yang kali ini lebih tenang. Meskipun tetap gatal untuk coba berdiskusi ataupun mempertanyakan keputusan dari wasit. Atep sudah berada posisi offside kembali. AW2 telah mengangkat bendera untuk Atep. Ini merupakan pangeran masa depan bagi Persib Bandung. Ya, kali ini Atep sudah berada satu langkah di belakang Waluyo. Ya, dan memang offside. Dan namun kita juga harus melihat bagaimana Marcio Sosa begitu efektif perannya dalam melihat pergerakan rekannya di sisi yang jauh, melakukan bola menyilang. Menitkan peluitnya. Wasit Nova Riksan. Haryono. Milian Radovic. Sangat berbeda memang penampilan Persib Bandung dengan hadirnya Haryono atau tanpa hadirnya Haryono. Di sore hari ini Milian Radovic lebih mudah kerjanya karena memang ditopang oleh gelandang pengangkut air yang mobile seperti Haryono. Ya, sebuah speaker yang sangat baik sebagai seorang gelandang pengangkut air yang diperankan dengan baik oleh Haryono. Bagaimana ketika bertahan dia cukup agresif dalam menutup pergerakan lawan. Bahkan ketika melakukan serangan bola dari lini pertahanan, selalu Haryono aktif meminta bola untuk coba mengalihkan kepada para pemain lain. Dan inilah memang yang membedakan antara hadirnya Haryono maupun tidak adanya Haryono. Membuat alur bola berjalan lebih baik, lebih mengalir antar lini. Umpan-umpan panjang kembali. Hampir saja blunder dilakukan tadi oleh Herman Batak. Ya, memang sisi lain dari Herman Batak yang dikatakan oleh manajer Delta Sidoarjo sebagai kiper yang super pede. Namun dalam beberapa kesempatan harus berhati-hati ketika terlalu percaya diri. Bahkan hal-hal yang elementer seperti itu bisa saja membahayakan gawangnya sendiri. Atep kembali kepada Milian Radovic. Direbut oleh Lensen Koning. Lemparan ke dalam kali ini untuk Deltras FC Sidoarjo. Ya, dengan tekanan-tekanan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Persib Bandung, kita belum melihat pergerakan Benny Wahyudi dalam membantu serangan. Untuk Persib Bandung. Ya, dan beberapa kali kita lihat dengan adanya Atep di posisi gelandang sayap kiri maupun Budiawan karena membuat dua back sayap yang dimiliki oleh Delta Sidoarjo yang biasanya sering aktif membantu serangan, kali ini harus lebih banyak berjaga di posisinya. Karena kita lihat dalam beberapa kali aksi dari Tony Sucipto bermain cukup positif, selalu melihat ke depan untuk membantu serangan. Budiawan duel berhasil dimenangkan kali ini adalah Noh Alamsyah. Masih ada Mio Dadic mengamankan daerahnya dari serbuan para pemain Persib Bandung. Marcio Sosa lagi-lagi tendangan keras. Marcio Sosa dimentahkan oleh Herman Batak. M. Fahrudin. Tony Sucipto. Sangat baik perpindahan bola yang diperagakan oleh para pemain Persib Bandung. Marcio Sosa lagi-lagi memberikan bola. Kali ini sudah terbaca oleh Deltras FC Sidoarjo dan membuat Atep berada dalam posisi offside.
Jaga gawang Herman Batak dalam mementahkan tendangan dari Marcio Sosa. Milan Radovic. Terlalu tajam untuk No Alamsyah. Ini dia Milan Radovic yang sukses mengeksekusi 7 penalti bagi Persib Bandung musim ini. Ahmad Maulana. M. Fahrudin. Khairul Mashuda kepada Beni Wahyudi. Kisil Mini yang dituju. Beni Wahyudi. Masih ada pengamanan dilakukan tadi oleh Maman Abdurrahman. Pemain yang memulai karir profesionalnya bermain untuk Persija Jatim. Sepak pojok untuk Deltras FC Sidoarjo dilakukan oleh Beni Wahyudi. Dilakukan Beni Wahyudi. Sundulan masih belum membahayakan gawang Cecep Supriyatna dari Mio Dadic. Ya, memanfaatkan tinggi badan yang di atas rata-rata, Mio Dadic selalu unggul dalam bola-bola atas. Namun memang belum membahayakan gawang. Peluang emas bagi Persib Bandung melalui Atep. Ya, dalam posisi sudah cukup kosong, tapi sliding tackle yang dilakukan oleh Mio Dadic menggagalkan Atep untuk mencetak gol di sore hari ini. Waluyo sedikit tertekan dengan Budiawan sehingga tidak bisa melewati garis tengah sepanjang 43 menit pertandingan sore hari ini. Ya, dan memang tidak boleh melepaskan sedetik pun pergerakan dari Budiawan yang cukup berbahaya di sektor kanan. Bahkan sebuah gol sudah dipersembahkan. Dan nampaknya Waluyo tak ingin mengulangi bagaimana ia harus terlepas pengawalan Budiawan dari Waluyo. Campur kita kembali Nova Riksan sudah berada dalam posisi offside. Ya, dan berulang-ulang kita lihat pergerakan No Alamsyah memang harus terperangkap offside. Lima 5-1 offside yang terjadi untuk kedua tim di babak pertama. Anggaran. Lihat bagaimana aksi dari Ahmad Maulana juga mencetak gol gawang Persiba Balikpapan dalam pertandingan Deltras FC menghadapi Persiba Balikpapan. Ya, dalam memang konsistensi menjadi sebuah masalah tersendiri bagi Deltras Sidoarjo ketika mereka mampu mengalahkan Persiba Balikpapan. Dianggap sebagai sebuah kebangkitan, namun ketika kembali lagi menjalani laga kandang berikutnya mereka harus bermain imbang dengan Gresik United yang juga dalam posisi terjerembab di zona degradasi. Masih ada 4 pertandingan ini termasuk menghadapi Persib bagi Delta Sidoarjo untuk bisa mengamankan posisinya di Indonesia Super League musim ini. Tendangan keras berada di atas Mistar dari Mio Dadic.
momen yang besar bersama Persiba Balikpapan. Kali ini membela Deltras Sidoarjo namun harus menghadapi kenyataan timnya dalam kondisi yang cukup membahayakan. Terancam untuk bermain di kasta kedua divisi utama Liga Indonesia. Meninggalkan lapangan permainan. Menit terakhir waktu normal, Persib Bandung unggul 1-0 atas Deltras FC Sidoarjo. Lanjutan Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung. Dimana gol tadi dicetak oleh Budiawan melalui umpan Marcio Souza. 1 menit tambahan waktu. Herman Batak kali ini berhasil diamankan tadi oleh Zulkifli Syukur. Ahmad Maulana berikan bola kali ini kepada M. Fahrudin, kepada Lensen Koni. Langsung memindahkan bola, pergerakan di sektor sebelah kiri. Kisil Mini Gandrum. Masih Kisil Mini Gandrum memberikan bola ke tiang jauh, dapur. Peluang didapatkan oleh M. Fahrudin. Ya jelas sebuah peluang emas dimiliki oleh M. Fahrudin di akhir babak pertama ini. Sayang sekali sebuah sundulannya. Tipis sekali berada di kiri gawang Cecep Supriyatna. Sebuah skema yang sangat baik tadi diawali dengan pergerakan Kisil Mini Gandrum di posisi sayap kiri. Tanpa pengawalan kita lihat M. Fahrudin. Nyaris saja sebuah kesalahan dilakukan oleh Tony Sucipto meskipun mampu. Ataupun bola sundulan dari M. Fahrudin masih mengenai punggung dari Tony Sucipto. Nyaris kecolongan di akhir-akhir babak pertama ini. Ya, dan yang lambat kita lihat sundulan dari M. Fahrudin. Ya, tampaknya memang mengenai tangan dari Maman Abdul Rahman dan itu adalah tangan aktif. Ya, memang sudah 2 kali keputusan yang bisa diperdebatkan dan kali ini memang sebetulnya jelas sekali memang bola menyentuh tangan dari Tony Sucipto. Babak pertama telah usai, 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Lewat gol yang dicetak oleh Budiawan tadi. Dan kita akan membahas dalam pertandingan babak pertama. Mulai babak kedua, Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo dari Stadion Siliwangi Bandung. Skor sementara sekali lagi adalah 1-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC. Dan inilah dia kick off babak kedua. Atep tadi. Kali ini bola berusaha untuk dimainkan oleh para pemain Deltras FC, tapi kembali ke kaki para pemain dari Persib Bandung. Budiawan maksudnya berikan kepada Milan Radovic. Masih ada Dodok Anang tadi. Khairul Masuda. M. Fahrudin kepada Beni Wahyudi. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, dan nampaknya Fahrudin musim ini belum menemukan sentuhan terbaiknya seperti ketika masih membela Rima Indonesia. Sebagai seorang gelandang sayap dia cukup produktif dan sering mencetak gol-gol penting untuk kemenangan timnya saat itu. Dan memang selain memang belum masuk dalam skema permainan yang diinginkan oleh Bistarigan, musim ini pun Fahrudin sering beberapa kali absen karena mengalami cedera. Lensen Koni berikan kepada Budi Sudarsono, masih Budi Sudarsono. Kita lihat Budi Sudarsono berusaha untuk mendribble bola, dibeng-bengin terus oleh Wildansyah. M. Fahrudin kembali ke belakang, Khairul Masuda datang kali ini bantuan dari Beni Wahyudi. Berusaha untuk melewati Wildansyah, gagal tadi. Tony Sucipto.
Herman Batak. Ditepis bola tadi oleh Cecep Supriyatna. Ya, dan Cobaan dari Budi. Selalu ada ruang bagi Budi untuk melakukan tendangan, dan kali ini ia melepaskan tendangan yang beruntung Cecep Supriyatna mampu membaca dengan baik sehingga mentip bola keluar. Tak mau mengambil resiko nampaknya. Peluang kembali didapatkan. Titik putih ditunjuk oleh wasit Novari Iksan terhadap pelanggaran Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Ya, sebuah kredit poin positif kita berikan kepada Haryono yang tampil sangat baik mengawali upaya serangan dari lini tengah, melakukan umpan 1-2 sebelum akhirnya memberikan kesempatan kepada Noh Alamsyah untuk melakukan tusukan sebelum akhirnya dilanggar oleh Herman Batak. Sebuah tindakan yang tidak perlu dilakukan oleh Herman Batak. Sekali lagi, tidak perlu tindakan dilakukan oleh Herman Batak. Saya sekali kita lihat sebuah ekspresi berlebihan dari Herman Batak dan layak untuk diganjar kartu merah. Sebuah upaya menyerang wasit yang membuat Novari sempat terjatuh, kita lihat. Sangat disayangkan sebuah keputusan ataupun sebuah reaksi yang terlalu berlebihan dari para pemain Delta Sidoarjo. Ya, sebuah langkah tidak terpuji dari Herman Batak. Ya, Herman Batak sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat tidak perlu kita lihat, menyerang melalui dorongan terhadap wasit Novari Iksan. Dan ini juga akan menjadi sebuah rekaman yang bisa menjadi bukti untuk komisi disiplin terhadap pergerakan. Wow, ada juga tendangan ya. Ya, dan kita lihat sangat menderita sebuah terjangan dari Herman Batak terhadap wasit Novari Iksan. Memang layak untuk diganjar kartu merah. Sayang sekali kita lihat seluruh pertandingan sebetulnya berjalan cukup baik, namun harus terhenti sejenak karena emosi yang tinggi dari para pemain di lapangan. Ya, kembali kita lihat dalam tayangan lambat bagaimana umpan Haryono. Kita memang harus melihat ada gerakan tangan dari Herman Batak yang mengenai kaki dari Noh Alamsyah. Itu Ya, dia. Ada kaitan tangan dari dan Herman Batak untuk Noh Alamsyah. Noh Alamsyah. Ini dia. Kita lihat dalam tayangan lambat pelan-pelan dan itu dia. Ya, dan dalam posisi mutlak penguasaan bola masih dimiliki oleh Noh Alamsyah. Mari kita tunggu apakah keputusan dari wasit Novari Iksan atas reaksi dari Herman Batak yang bahkan dalam sebuah pelanggaran itu tersendiri, sebuah kartu memang layak juga diberikan kepada Herman Batak sebagai menjaga gawang yang karena memang bola tidak tersentuh sama sekali oleh Herman Batak. Kita lihat dalam sudut yang ini. Dan kita akan lihat bagaimana keputusan wasit untuk Herman Batak yang melakukan serangan cukup frontal untuk wasit Novari Iksan. Dan kartu merah adalah satu hal yang pantas untuk diberikan. Ya, dan kita lihat berlebihan. Sangat tidak pantas diperlakukan oleh orang pemain profesional, kita lihat. Harus lebih mengontrol emosinya. Dan memang akhirnya kartu merah layak diberikan kepada Herman Batak.
Ya, kartu merah tampaknya dikeluarkan oleh wasit Novari Iksan. Saya rasa bukan hanya kartu merah, tapi juga hukuman dari Komisi Disiplin akan segera Ya, jelas sekali memang berlanjut untuk Herman Batak. sangat jelas terlihat dalam tayangan, kita lihat sebuah reaksi dari Herman Batak menyerang wasit sehingga membuat wasit terjatuh. Dan upaya seperti ini memang sangat tidak dibenarkan. Selain sebuah kartu merah yang dilayangkan dalam pertandingan ini, Komisi Disiplin memang akan segera menyidangkan kasus ini untuk memberikan hukuman tambahan. Karena jelas sekali aksi yang dilakukan oleh Herman Batak dalam posisi open play tadi memang sebuah pelanggaran. Dan Wahyudi tampaknya harus bersiap-siap untuk masuk menggantikan Herman Batak dengan kompensasi ada seorang pemain dari Deltras FC yang akan dikeluarkan oleh pelatih Blitz Tarigan. Ya, betul sekali, dan pada akhirnya memang merugikan bagi permainan Deltras FC sendiri yang harus berkurang satu pemain dan mengurangi satu jatah pemain 10 selain kiper yang bermain. Masih belum meninggalkan lapangan, kita lihat Herman Batak. Ya, lihat sampai manajer tim juga harus menenangkan Herman Batak. Ya, entah apa yang diberikan oleh Herman Batak memang dalam kondisi emosi yang sangat tinggi, namun pada akhirnya Herman juga harus menyadari bahwa selain dia melakukan sebuah pelanggaran, dia juga telah melakukan tindakan yang sangat diharamkan dalam sepak bola profesional. Apapun alasannya tak diperbolehkan untuk mengganggu, bahkan tadi kita lihat wasit Novari Iksan sampai terjatuh tersungkur setelah mendapat dorongan dari Herman Batak. Oke, kita juga berharap para penonton juga tetap bisa tenang untuk melihat apa yang terjadi di lapangan. Dan tampak ya Waluyo atau Wahyudi disiapkan oleh pelatih Blitz Tarigan. Kita akan lihat siapa yang akan diturunkan oleh atau juga ditarik keluar oleh Blitz Tarigan. Ya, sebuah keputusan memang harus dikeluarkan oleh Blitz Tarigan dalam kondisi seperti ini yang memang sangat merugikan bagi timnya sendiri. Dan kita lihat Wahyudi mendapatkan dorongan semangat dari James Kokolomel maupun para pemain cadangan di atas lainnya. Karena ia masuk dalam kondisi harus menghadapi tendangan penalti, membutuhkan mental yang sangat kuat tentunya menghadapi situasi seperti ini. Ya, masuk dan langsung akan menghadapi tendangan penalti. Itulah dia yang akan dialami oleh Wahyudi, seorang penjaga gawang senior juga yang juga pernah membela Persik Kediri. Ya, dan bahkan pernah beberapa kali memperkuat tim nasional meskipun hanya dalam posisi sebagai kiper ketiga di era kepelatihan Peter Witt. Dan Dodok Anang tetap memberikan semangat kepada rekan-rekannya sebagai kapten tim untuk melanjutkan permainan. Lihat manajer tim Mukhtar. Biar tendang masuk sudah. Terus saja main aja. Sampai selesai. Rugi nanti dihukum kebenaran. Udah kamu tenang aja ya. Terus. Udah. Ya, setelah ini para pemain dari kedua tim, pemain dari Deltras FC dan juga Persib Bandung tampak masih menunggu. Ya, sebentar ini wasit Novari Iksan tampak memberikan argumennya tentang keputusan yang ia ambil, memberikan penalti untuk Persib Bandung terhadap pelanggaran Herman Batak terhadap Noh Alamsyah. Ya, Blitz Tarigan yang juga mantan pelatih kiper dari tim Deltras FC Sidoarjo dan sekarang sudah menjadi pelatih utama dari Deltras FC, pasti memiliki argumen yang berbeda karena ia juga seorang mantan penjaga gawang. Ya, dan benar kita tunggu masih
belum berlanjutan pertandingan nampaknya. Karena Blitz Tarigan pun nampaknya belum memutuskan siapa yang akan ditarik, meskipun Wahyudi sudah bersiap-siap di pinggir lapangan untuk memasuki lapangan pertandingan. Dan Dodo Anang masih berdiskusi dengan wasit Noparisan. Budi Sudarsono. Ternyata adalah Budi Sudarsono yang ditarik keluar oleh Blitz Tarigan. Ya, memang sebuah konsekuensi yang harus diambil ketika penjaga gawang dikenai kartu merah. Dan nampaknya dalam posisi tertinggal dan dalam beberapa kali Budi Sudarsono gagal memanfaatkan peluang, nampaknya menjadi pilihan bagi Blitz Tarigan untuk menarik si ular piton lebih awal. Ya, dan Miljan Rodovic mencetak 10 gol untuk Persib Bandung, 7 diantaranya melalui titik penalti. Akankah menambah jumlah gol yang menjadi 11 dan juga 8 diantaranya melalui titik penalti. Sudah bersiap-siap sementara Wahyudi langsung mendapatkan tendangan penalti ketika baru masuk di pertandingan sore hari ini. Kita lihat, bisakah Wahyudi menahan tendangan dari Miljan Rodovic. Bersiap-siap sudah dibunyikan peluit dari wasit Novari Iksan. Dan Miljan Rodovic jeger 2-0, Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Apakah harus diulang? Nampaknya harus diulang. Ada pemain yang bergerak lebih dulu sebelum Miljan Rodovic mengeksekusi tendangan yang cukup dingin tadi sebetulnya. Ya, benar sekali, nampaknya ada pemain yang bergerak untuk memasuki kotak penalti lebih dulu sebelum Miljan Rodovic melepaskan tendangan. Dibutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi tendangan kedua setelah sebelumnya mampu mengecoh Wahyudi. Ya, ini kesempatan kedua bagi Wahyudi untuk menahan tendangan penalti bagi Miljan Rodovic. Beban saat ini ada di Miljan Rodovic karena harus mengulang tendangan penaltinya. Akankah mengambil arah yang sama atau kali ini akan berubah arah Miljan Rodovic? Akan sama-sama kita saksikan. Mengambil ancang-ancang adalah Miljan Rodovic, dan di posisi yang sama Wahyudi kembali tertipu. Dan skor menjadi 2-0, Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, cukup menarik kita lihat dalam kesempatan kedua Miljan Rodovic melepaskan tendangan ke arah yang sama dan Wahyudi pun bergerak ke arah yang sama, sempat mengenai bola namun terlalu keras nampaknya sehingga menyulitkan bagi Wahyudi untuk mementahkan alur bola dari Miljan Rodovic. Gol ke-11 dari Miljan Rodovic dan 8 diantaranya melalui eksekusi penalti. Dan menjadi top skor sementara bagi Persib Bandung di musim ini. Ya, sebuah teknik dasar yang dilakukan oleh Miljan Rodovic ketika tendangan penalti harus diulang. Ia sama sekali tidak merubah arah bola. Tetap yakin dengan pilihannya, walaupun sebenarnya sudah terbaca oleh Wahyudi dan resiko yang akan ia ambil karena akan terbaca oleh Wahyudi. Tapi ternyata masih berhasil menambah jumlah gol untuk Persib Bandung di sore hari ini. Ya, dan faktanya memang terbaca oleh Wahyudi, namun kali ini tendangannya masih lebih keras dan tidak mampu dihalau oleh Wahyudi. 2-0, sementara ini Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo. Ya, semakin menyulitkan bagi Deltras Sidoarjo dalam kondisi kali ini tertinggal 2 gol dan dalam posisi harus kehilangan 1 pemain. Mari kita tunggu apakah ada perubahan strategi dari pelatih Blitz Tarigan menyikapi kondisi di lapangan saat ini. Miodadic. Dan kita juga harus mengapresiasikan bagaimana sebuah mental dari para pemain Deltras FC Sidoarjo yang terus melanjutkan pertandingan. Walaupun mereka tidak puas dengan keputusan wasit dari Novari Iksan. Ya, dan semoga ini akan berlanjut terus hingga akhir pertandingan nanti. Ya, meskipun dalam kondisi unggul 2-0 dan unggul jumlah pemain Persib tetap harus berhati-hati, berkonsentrasi untuk tidak lengah. Karena bahaya tetap mengancam apabila mereka terlalu menganggap enteng tim lawan dan kondisi yang tertinggal maupun kalah jumlah pemain. Farhudin tadi mencoba melakukan dengan spekulasi dari luar kotak penalti.
Masih berhasil diamankan oleh Cecep Supriyatna. Marcio Sosa diamankan langsung oleh Mio Dadik. Ya, masih cukup lugas penampilan Mio Dadik dalam mengawal pergerakan Marcio Sosa. Nampaknya kurang komunikasi kita lihat antara Wahyudi maupun Beni Wahyudi, sehingga bola malah memberikan sepak pojok bagi Persib Bandung. Ya, dan menarik sekali kita melihat setiap terjadi situasi set piece tendangan pojok, Wildansa selalu merangsek ke kotak penalti dan 2 kali ia mampu menggapai bola, meskipun kali ini masih bola sundulan dari Wildansa masih berada dalam tangkapan Wahyudi. Seberang posisi offside, Lensin Koni. Nah, bebas kali ini bagi Persib Bandung. Ya, jelas sekali 2 meter di belakang pemain terakhir Persib itu Tony Sucipto. Wildansyah. Waluyo kali ini. Ahmad Maulana kepada Khairul Masuda. Direbut tadi oleh Budiawan. Serangan balik No Alamsyah. Masih No Alamsyah. Tony Sucipto, Haryono. Masih Haryono. Mengirim bola pada Marcio Sosa. Masih Marcio Sosa yang menguasai bola. Sebuah kontrol Marcio Sosa dan sundulan. Dan 3-0 Persib Bandung unggul atas Deltras FC Sidoarjo, dan kali ini adalah No Alamsyah menjegerkan gawang Deltras FC Sidoarjo. Ya, dan inilah memang potensi terbaik yang dimiliki oleh Persib Bandung. Bagaimana kita pergerakan Marcio Sosa dalam membuka ruang di sisi sektor sayap sebelum akhirnya memberikan sebuah umpan crossing yang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh No Alamsyah, pemain yang memiliki sundulan yang sangat baik dan terarah. Ya, terlepas dari semakin lowongnya pemain di atas Sidoarjo, kita memberikan apresiasi besar kepada Marcio Sosa yang mampu mencari ruang bebas sebelum akhirnya melihat pergerakan No Alamsyah mengirimkan sebuah umpan crossing yang tanpa pengawalan dan tanpa ampun. No Alamsyah mampu membobol gawang Wahyudi, mengubah skor menjadi 3-0 untuk Persib Bandung dalam pertandingan sore hari ini. Ya, gol keempat bagi No Alamsyah untuk Persib Bandung musim ini, dan ini merupakan assist kedua dari Marcio Sosa. Assist pertama yang diberikan untuk Budiawan, dan ini merupakan umpan kedua yang ia hasilkan walaupun tidak mencetak gol, tapi kontribusi maksimal bisa diberikan oleh Marcio Sosa untuk Persib Bandung. Ya, sebuah duet yang sangat baik sebetulnya yang datang terlambat di kubu Persib Bandung, baru bergabung di putaran kedua ini. Dan ketika kedua pemain ini tampil bersama-sama, memang memberikan perubahan yang sangat berbeda bagi Persib Bandung. Satu saja pemain ini absen, selalu hasil tidak baik dimiliki oleh Persib Bandung. James Kokolomel dipastikan oleh pelatih Blitz Tarigan menggantikan M. Fahrudin. Masih ada waktu bagi James Kokolomel untuk melakukan perubahan, atau paling tidak adalah memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Pemain yang sempat membela PSMS Medan, Pelita Jaya FC, lalu juga Gresik United. Langsung mendapat sentuhan pertama dari James Kokolomel Deltras FC. Masih James Kokolomel. Tendangan dari luar kotak penalti. Dilakukan oleh Khairul Masuda. Ya, sentuhan pertama James Kokolomel cukup memberikan tekanan bagi pemain Persib Bandung. Mari kita tunggu apakah di sisa waktu ini ia mampu memberikan perubahan pada warna permainan The Lobster menghadapi tim Maung Bandung kali ini. No Alamsyah.
James Kokolomel. Ahmad Maulana. Khairul Masuda. Waluyo. Kembali kita lihat Kisil Mini Gandrum. Masih berhasil diamankan oleh sliding tackle Wildansyah. Ya, cukup lugas penampilan Wildansyah di babak kedua ini. Berbeda seperti di babak pertama. Nampaknya lebih percaya diri dan lebih fokus dalam melakukan sapuan ataupun intercept bola dari para pemain Delta Sidoarjo. Pelan Beni Wahyudi. Masih Beni Wahyudi yang menguasai bola. Beni Wahyudi mendapatkan pengawalan dari tendangan keras. Sebuah peluang sangat terbuka dimiliki oleh Maulana, namun sayang eksekusinya masih di atas gawang Cecep Supriyatna. Sangat bebas sebetulnya. Namun ia gagal mengkonversikannya menjadi sebuah gol ataupun tendangan yang membahayakan Cecep Supriyatna. Masih belum mampu menghadirkan tekanan ataupun kesulitan bagi penjaga gawang senior yang dimiliki oleh Persib Bandung ini. Lensin Koni dengan Maman Abdurrahman. Dari beberapa gerak tubuh yang diperlihatkan oleh para pemain berlaga di sore hari ini. Nah, bebas bagi Deltras FC Sidoarjo yang di pertandingan berikutnya sudah akan bermain menghadapi Pelita Jaya, sebuah lawan kuat juga ya apabila bermain di kandang. Dengan gawang Cecep Supriyatna. Sirmio Dadic. Berhasil direbut Atep. Budiawan. Pelanggaran dilakukan tadi oleh Waluyo terhadap Budiawan. Ya, maka dikejar hingga ke tengah lapangan. Kita lihat Waluyo dalam mengawal pergerakan dari Budiawan. Tak ingin memberikan ruang sedikit pun kepada Budiawan untuk mengontrol bola. Ya, Emil Ham yang harus tersingkir oleh penampilan Budiawan di posisi utama. Akhirnya dimasukkan oleh pelatih Robi Darwis menggantikan Milian Radovic, pencetak gol kedua bagi Persib Bandung melalui titik penalti. Ya, kita lihat bagaimana gol ke-11 dari Milian Radovic sepanjang musim ini dan juga gol kedua di sore hari ini dan gol ke-8 melalui titik penalti sepanjang musim ini. Ya, pemain yang semakin dicintai oleh para bobotoh berkat penampilan gemilangnya bersama Persib Bandung, Milian Radovic. Dan Milian Radovic juga termasuk dalam deretan 10 besar pemain yang dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk tampil di Perang Bintang pada 15 Juli 2012 nanti. Tidak banyak memang pemain-pemain asing yang bisa menembus posisi 10 besar, diantaranya memang ada nama Gustavo Lopez, lalu juga adalah Milian Radovic dan juga Noh Alamsyah. Ya, menarik apa yang dibutuhkan oleh wasit Nopari, Isan. Apakah sebuah pelanggaran dilakukan oleh Maman Abdurrahman saat menerima umpan dari Emil Ham? Bahkan nampaknya bola malah menyentuh tangan pemain bertahan Delta Sidoarjo. Kita lihat jelas sekali menyentuh Dodok Anang. Sebuah keputusan yang kembali lagi sedikit keliru dari wasit Nopari, Isan. Ya, ada beberapa memang keputusan dari Nopari Iksan yang sedikit keliru. Dan kembali kita lihat Mio Dadic mengamankan daerahnya. Maman Abdurrahman berikan bola kali ini. Berhasil dikontrol oleh Marcio Sosa yang kali ini bermain melebar ke kiri.
Marcio Sosa. Dengan hadirnya Emil Ham di kanan membuat Marcio Sosa harus bergerak di sektor sebelah kiri dan menarik Atep sedikit ke tengah. Pelanggaran. Ya, sebuah pelanggaran dijepit oleh dua pemain. Sebuah hadangan kaki dari Zulkifli Syukur membuat James Kokolomel terjatuh. Cukup berani Maman Abdurrahman memainkan bola di daerahnya sendiri. Agak sedikit ragu-ragu nampaknya No Alamsyah. Apakah di dalam posisi offside atau tidak saat coba bergerak menerima umpan dari Marcio Sosa. Lensen Kone. Masih Lensen Kone, sangat baik Lensen Kone. Melewati 3 pemain dari Persib Bandung. Ya, dan Praktis memang hanya bisa memaksimalkan kemampuan individu yang dimiliki oleh para pemain Deltras ini dalam upayanya membongkar pertahanan Persib. Harus dikawal oleh 3 pemain sebelum akhirnya Wildansah datang untuk menghalau bola. Kamio Dadic tidak sempurna. Masih muda bagi Cecep Supriyatna. Kerjasama 1-2 antara Marcio Sosa dengan Noh Alamsyah. Sedang mengangkat bendera. AW1. Ya, kembali lagi kita lihat dalam posisi yang sebetulnya onside Marcio Sosa, namun keputusan dari Hakim Garis Suayadi Yunus justru mengangkat bendera pertanda pemain Persib terperangkap offside. Pelanggaran dari Zulkifli Syukur. Lihat ya, handball. Ya, jelas sekali. Nah, bebas kali ini untuk Deltras FC Sidoarjo. Dan tangan lambat. Lagi-lagi dilakukan oleh Zulkifli Syukur terhadap James Kokolomel. Mengambil sendiri tangan bebas James Kokolomel. Akankah mampu memberikan sebuah bahaya untuk penjaga gawang Cecep Supriyatna. Sebenarnya Lensen Kone. Dan sebuah umpan yang sangat baik dilakukan oleh James Kokolomel membuat Lensen Kone mencetak gol menjadi skor 3-1. Deltras FC memperkecil ketertinggalan mereka dari Persib Bandung. Ya, dan memang benar sekali masuknya James Kokolomel memberikan sedikit perubahan pada warna permainan Delta Sidoarjo meskipun kali ini gol tercipta dari situasi tendangan bebas. Lensen Kone benar-benar tidak terkawal oleh para pemain bertahan Persib Bandung yang kembali lagi harus meningkatkan konsentrasinya. Antisipasi yang salah dari Cecep Supriyatna membuat Lensen Kone mencetak gol dan berubah kedudukan menjadi 3-1 masih untuk keunggulan Persib Bandung di sore hari ini. Tidak menyangka Cecep Supriyatna tampaknya terhadap pergerakan Lensen Kone. Ya, dan membelah pertahanan Maman Abdurrahman dan Wildansah. Sedikit menyulitkan. Ini adalah saat yang tepat juga untuk Wahyudi mengambil tahtanya kembali sebagai penyokong utama Deltras FC Sidoarjo. Lagi-lagi Lensen Kone. Mulai panas Lensen Kone setelah hadirnya James Kokolomel di lapangan. Ya, dan memang sejak babak pertama memang Lensen Kone membutuhkan seorang partner yang mampu mengerti pergerakannya. Dan kali ini dimiliki oleh James Kokolomel. Dan begitu enjoy, begitu bebas Lensen Kone dalam memainkan bola menyerang Persib Bandung. Dan harus berhati-hati, lebih fokus lagi lini pertahanan Persib Bandung. Karena apabila mereka tidak mampu meningkatkan fokus dan konsentrasinya, akan membahayakan di sisa 13 menit terakhir ini. Haryono. Yodadic. Lebar ke dalam kali ini. Kembali pemain muda
Diberikan waktu oleh pelatih Robi Darwis dan kali ini adalah Sigit Hermawan masuk menggantikan Tony Sucipto. Ya, menarik sebuah pergantian antara Sigit Hermawan yang notabene adalah seorang penyerang bisa menggantikan Tony Sucipto di posisi bek kiri. Strategi apakah yang akan diubah dari skema permainan tim Maung Bandung? Kita belum lihat siapa yang mengisi posisi bek kiri yang ditinggalkan oleh Tony Sucipto. Dodok Anang, Lensin Koning. Ya, kalau melihat pergerakan adalah Budiawan yang bermain di posisi bek kiri. Sangat menarik, kita lihat justru menarik Budiawan. Agak bermain lebih bertahan sebagai bek kiri. Nampaknya di sisa waktu ini Robi Darwis masih menyempatkan diri untuk melakukan eksperimen beberapa posisi terhadap para pemainnya. Ya, Lansen Kone yang praktis kali ini berperan sebagai seorang striker setelah Budi Sudarsono ditarik oleh pelatih Blis Tarigan sebagai konsekuensi dari kartu merahnya Herman Batak. Noh Alamsyah kepada Sigit Hermawan, berikan kepada penjaga gawang Wahyudi. James Kokolomel, masih James Kokolomel, direbut oleh Haryono, masih Haryono. Ada Khairul Mashuda. Lepas ke dalam untuk Persib Bandung. Zulkifli Syukur. Emil Ham. Sedikit ceroboh tadi Emil Ham. Justru malah menang bola ke belakang di mana ada James Kokolomel berdiri bebas di situ. Pelanggaran jelas tadi dari M. Ilham. Lagi-lagi James Kokolomel mencip bola. Ya, Ahmad Maulana. Ya, kita lihat dalam sebuah tayangan lambat peluang yang dimiliki oleh Kisil berawal dari duel antara Nijo Dadik. Sayang sekali Kisil Gandrung gagal memanfaatkan peluang yang dimiliki. Ya, ada friksi yang terjadi antara Ahmad Maulana dan juga Wildansyah. Tampaknya dua-duanya mencoba melakukan acting. Ya, dan memang ketika bola menghampiri Maulana, ia sempat terbangun untuk memberikan umpan kepada Kisil. Zulkifli Syukur. Budiawan kali yang menguasai bola. Berikan kepada Emil Ham, masih Emil Ham. Lalu deras kontrol bola dari Emil Ham. Berhasil diamankan tadi oleh Wahyudi. Ya, sayang sekali sebuah kontrol yang tidak sempurna dari Emil Ham. Membuat bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Wahyudi. Sebuah umpan yang sangat baik tadi sebetulnya dari Budiawan yang melakukan overlapping ke depan. Naluri dari Budiawan memang masih menyerang meskipun kali ini sudah berpindah posisi.
Haryono. Marcio Sosa. Kembali Haryono. Kembali ke dalam kali ini. Kartu kuning tampaknya diberikan untuk Waluyo. Ya, pelanggarannya terhadap Marcio Sosa. Ya, meskipun akhirnya wasit memberikan advantage kepada para pemain Persib untuk meneruskan pertandingan karena bola masih berada di kaki pemain Persib Bandung. Ya, Waluyo mendapatkan kartu kuning yang ke-8 di musim ini dan ini membuat ia akan absen di pertandingan berikutnya bagi Deltras FC menghadapi Pelita Jaya FC. Dan ia adalah pengumpul kartu kuning terbanyak untuk Deltras FC Sidoarjo di atas Mio Dadic yang sudah mengoleksi 6 kartu kuning. Persaingan di papan bawah Indonesia Super League memang semakin ketat dan semakin ramai melihat apa yang terjadi. Dan kembali kartu kuning dikeluarkan. Kali ini untuk Budiawan yang tampaknya bermain terlalu semangat di sisa waktu ini. Kartu kuning juga dikeluarkan oleh wasit Novarisan. Kita lihat bagaimana pelanggaran dari Budiawan terhadap Khairul Masuda. Ya, menyisakan sekitar 3-4 pertandingan lagi tim-tim yang berlaga di Indonesia Super League membuat persaingan papan bawah akan semakin tinggi tensinya. Atep. Ahmad Maulana. Ya, sebuah pelanggaran tadi tendangan kaki dari Haryono menyentuh Ahmad Maulana. Kembali lagi coba memanfaatkan situasi dari tendangan bebas para pemain Delta Sidoarjo. Tangkap dengan baik oleh Cecep Supriyana. 4 gol yang terjadi di sore hari ini. Lanjutan Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi, Bandung. Manajer tim Yuda bagi Deltras FC Sidoarjo. Ya, tenang melihat tim yang tertinggal 1-3 atas Persib Bandung. Ya, sebuah situasi yang memang sangat tidak diinginkan. Bagaimana tim Delta Sidoarjo kali ini dalam posisi yang sangat berbahaya dan terancam tidak bisa meneruskan kiprahnya di Indonesia Super League musim depan apabila gagal memanfaatkan 4 partai sisa, termasuk menghadapi Persib Bandung kali ini. Kisil Mini dapat bola dari oleh Zulkifli Syukur. Haryono sudah berada dalam posisi offside. Ya, jelas memang Haryono sudah berada dalam posisi offside. Terlambat kembali kita lihat Haryono. Mio Dadic, James Kokolomel, Lansen Kone, Budiawan, kembali Mio Dadic yang hampir 90% selalu memenangi duel udara dengan pemain-pemain Persib Bandung. Ya, meskipun sekali dia kalah ketika menghadapi. Dan lagi-lagi peluang didapatkan Deltras FC Sidoarjo. Ya, meskipun sering memiliki memenangi duel-duel di udara, hanya sekali saja dia terlepas ketika gagal berduel dengan Noh Alamsa yang berakibat gol bagi Persib Bandung.
Drastis sekali memang Lensen Kone berada dalam posisi offside walaupun tadi masih sedikit berada sejajar dengan Maman Abdurrahman. Ekspresi dari Lensen Kone tidak puas dengan AW2 yang mengangkat bendera. Emil Ham kali ini. Marcio Sosa langsung memindahkan bola. Berhasil intercept oleh Khairul Mashuda. Lemparan ke dalam untuk Persib Bandung. Budiawan yang sudah bermain layaknya seorang striker utama bagi Persib Bandung di sisa waktu ini. Noah Alamsyah. James Kokolomel. Atep kali ini. Marcio Sosa. Masih diamankan oleh Wahyudi. Ya, apabila mampu mempertahankan kondisi atau skor ini, sebuah hasil positif bagi Persib Bandung, dan raihan ini memang tak lepas dari penampilan yang gemilang sekali dari Marcio Sosa dan Haryono. Meskipun kedua pemain ini tidak mencetak gol, namun memberikan kontribusi yang sangat positif bagi gol-gol untuk kita bagi Persib Bandung. 2 assist dari Marcio Sosa berakibat gol yang diciptakan oleh Noah Alamsyah maupun Budiawan. Sedangkan sebuah umpan terukur tadi dari Haryono juga mengakibatkan penjaga gawang Herman Batak harus mengganjal pergerakan dari Noah Alamsyah. Dodok Anang. Sudah masuk taman waktu. Lagi ada Persib Bandung menghadapi Deltras FC Sidoarjo. Dukungan tanpa henti dari para pendukung Persib Bandung. Bobotoh yang tergabung di Viking terus memberikan dukungannya. Nah, bebas Marcio Sosa. Peluang Mas. Tidak berhasil disambar tadi oleh Wildansyah. Ya, sebuah umpan yang sangat baik sekali dari Marcio Sosa. Namun kali ini Wildansyah terlambat sekian detik untuk menyambar umpan dari Marcio Sosa. Ya, dan memang penampilan Marcio Sosa seperti inilah yang dibutuhkan oleh Persib Bandung. Pemain yang memang tampil sangat fokus pada pertandingan dan tidak terganggu oleh hal-hal non teknis seperti emosi yang berlebihan, dan terbukti cukup memberikan warna yang baik sekali bagi Persib Bandung. Sigit Hermawan. Sayang sekali gagal mencetak gol. Pemain muda ini yang memiliki sebuah peluang yang cukup baik sebetulnya. Ya, sedikit terlambat dalam mengontrol bola. Sigit Hermawan. Haryono. Emil Ham. Marcio Sosa. Tendangan spekulasi dilepaskan tadi oleh Haryono. Sejauh dari gawang Wahyudi. Serangan kembali dari Deltras FC. Masih ada Maman Abdurrahman. Atep. Masih Atep. Hasil direbut oleh Khairul Mashuda. Benny Wahyudi kali ini Deltras FC Sidoarjo. Bermain 1-2 maksudnya.
Membaca. Budiawan. James Kokolomel, masih ada Haryono. Pelanggaran. Terburu-buru namanya kita lihat alam ya. Kalau mengambil sesi tendangan bebas tadi. Waluyo. Kisil Mini. Lalu bernafsu Kisil Mini Gandrum. Zulkifli Syukur. Haryono. Ilham. Atep. Sangat baik berikan Atep. 1-2 yang sangat baik. Permainan wall pass dari para pemain Persib Bandung. Ya, sayang sekali sebuah umpan terakhir tadi dari Noh Alamsyah. Terlalu jauh dari Atep sehingga kerjasama yang cukup apik diperlihatkan di akhir pertandingan ini. Gagal menghasilkan gol tambahan bagi Persib Bandung. Lansin Kone. Masih ada Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman. No look pass dia berikan kepada Sigit Hermawan. Dan kali ini ada 3 pemain dan Noah Alamsyah. Tendangannya masih berada di atas Mister Gawang Wahyudi. Menikmati pertandingan dengan permainan wall pass yang sangat cantik para pemain Persib Bandung. Kali ini pergerakan dari Maman. Sebuah bola kepada Sigit Hermawan dan dikembalikan lagi coba meraih Maman, namun nampaknya bola mendekati Noah Alamsyah. Sayang sekali kali ini eksekusi kaki kiri Noah Alamsyah masih jauh melambung. Atep. Cobaan dari Atep. Ya, Ahmad Maulana. Sebuah upaya coba menandu wasit meskipun akhirnya tidak sampai menuntaskan niatnya. Kartu kuning untuk Ahmad Maulana. Kita lihat percobaan yang dilepaskan oleh Atep. Lebar ke dalam. Masih ada Mio Dadic. Terus mengurung Deltras FC Sidoarjo Persib Bandung. Budiawan kali ini. Bermain dengan 3 pemain bertahan Persib Bandung. Haryono. Ahmad Maulana. Khairul Masuda. Berikan bola kepada Waluyo. Lansin Kone. Tidak offside. Kisil Mini Gandrum. Kisil Mini Gandrum. Peluang yang sangat baik sekali dimiliki oleh Kisil Mini Gandrum. Lepas dari jebakan offside, namun sayang eksekusinya masih mampu dibentahkan oleh Cecep Supriyatna. Kita lihat Zulkifli Syukur masih berada posisi belakang
Sehingga posisi dari Kisi Gandum tidak offside. Sidoarjo untuk setidaknya memperkecil kedudukan. James Kokolomel. Sigit Hermawan kepada Haryono. Masih Haryono. Serangan balik dari Persib Bandung. Berikan kepada Sigit Hermawan. Berhasil diintercept oleh Waluyo. Koil Masuda. Abang Erlangga Sucipto sudah berada di pinggir lapangan. Dan James Kokolomel beradu kecepatan. Ada Budiawan. Masih James Kokolomel. Lihat bagaimana adu sprint antara Budiawan dan juga James Kokolomel. Ya, dorongan atau tarikan tadi memang jelas dilakukan oleh James Kokolomel terhadap Budiawan yang coba menghalau pergerakan James Kokolomel. Noh Alamsyah mencetak gol ketiga bagi Persib Bandung, ditarik keluar digantikan oleh Erlangga Sucipto. Dan kita lihat tadi bagaimana salaman yang dilakukan oleh Noh Alamsyah terhadap Waluyo. Masih bersahabat karib tentunya Noh Alamsyah dengan Waluyo. Ya, setelah bersama dengan Arema Indonesia merengkuh gelar juara Indonesia Super League 2 musim yang lalu. Satu gol diberikan oleh Noh Alamsyah. Dan merupakan gol keempatnya untuk Persib Bandung. Sejak bermain dari putaran kedua di Indonesia Super League. Akhir dari pertandingan, Persib Bandung 3, Deltras FC Sidoarjo 1 dalam lanjutan Indonesia Super League yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.